Shalom saudara-saudaraku, kita bertemu kembali dengan saya, Pendeta Nixon Siburian, dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang peduli, dan Allah yang setia. Saat ini Tuhan, kami bersyukur dengan segala berkat yang sudah kami terima dari Engkau, hingga kami bisa menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah Tuhan, dalam memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan kami jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita untuk saat ini, saya ambil dari 1 Korintus 13 ayat 9 sampai ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya kita menyadari bahwa kemajuan zaman diakibatkan oleh pengetahuan manusia yang semakin tinggi. Dan kalau kita lihat perbedaannya dengan zaman-zaman dahulu, kemungkinan kita mampu merasakan betapa tingginya pengetahuan manusia. Dan pengetahuan manusia itu sekarang ini bisa kita lihat dengan kemajuan-kemajuan yang sudah kita rasakan, atau kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan yang buahnya kita bisa nikmati sampai sekarang. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan pada saat ini, bagaimanapun tingginya pengetahuan manusia itu, bagaimanapun ilmu pengetahuan manusia itu sangat berkembang dan bahkan melonjak sangat tinggi, lalu kita harus mampu menyatakannya bahwa pengetahuan manusia itu punya keterbatasan dan punya limit dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dalam firman Tuhan mau mengatakan bahwa keterbatasan ilmu pengetahuan itu menyatakan bahwa pengetahuan itu tidak begitu sempurna, atau pengetahuan itu tidak lengkap, atau pengetahuan itu tidak bisa mengatasi segala-segalanya yang ada dalam kehidupan kita. Lalu dalam firman Tuhan, Rasul Paulus menyatakan ada satu hal yang sangat lengkap, ada suatu hal yang sudah sempurna dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus memakai istilah kesempurnaan di dalam firman Tuhan. Rasul Paulus menyatakan ada suatu hal yang sempurna di dalam kehidupan manusia. Maka dalam hal ini kita mau dituntut sekarang, atau mau dituntun kita pengenalan akan hal yang sempurna. Karena Rasul Paulus menyatakan jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara-saudara, ajaran Rasul Paulus sangat menekankan adalah kasih. Kasih yang bisa memberikan segala sesuatunya yang ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya suatu hal yang paling tinggi adalah kasih. Kasih mengalahkan segala ilmu pengetahuan. Kasih mengalahkan pengetahuan di tengah-tengah dunia. Sehingga bisa kita katakan, dengan tingginya ilmu pengetahuan, dengan semakin tingginya ilmu pengetahuan, namun ilmu pengetahuan itu tidak bisa kita katakan adalah hal yang sempurna. Rasul Paulus menekankan yang sempurna adalah kasih. Di atas segala kehidupan kita adalah kasih. Maka dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kasih itu yang lebih mulia, kasih itu yang lebih utama, dan kasih itu yang lebih penting
Dan kasih itu memberikan suatu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Kasih lebih penting daripada karunia-karunia. Kasih lebih penting dari ilmu-ilmu pengetahuan. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya berbicara tentang kasih, mungkin bisa kita katakan sesuatu yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Atau istilah kasih sudah sering kita dengar, dan bahkan kasih itu sudah menjadi suatu pembahasan yang sering kita terima. Tetapi masalah yang terjadi adalah kasih itu suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih, bisa kita katakan gampang untuk membicarakan kasih, gampang untuk menuliskan kasih, gampang memahami arti daripada kasih itu, tetapi sulit untuk melaksanakannya. Dalam firman Tuhan, Paulus menantang kita untuk mengejar dan mendapatkan kasih. Kalau kita lihat dia dalam 1 Korintus 14 ayat 1, tentunya kita harus mampu memahami bahwa kita selalu mendambakan kasih. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, orang yang percaya, dan orang yang sudah menerima kasih Allah melalui karya keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus, tentunya kita dituntut menjadi pelaku-pelaku kasih dalam kehidupan kita, menjadi pemberi kasih, atau menjadi pelaku-pelaku kasih yang mampu memberikan kasih itu terhadap sesama. Dasar segala sesuatunya dalam melakukan kasih adalah kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita dituntut melakukan kasih agar kesempurnaan itu ada dalam kehidupan kita. Latar belakang kita melakukan kasih dan tuntutan akan kasih adalah karena kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, kasih Kristus yang sudah menyertai kita, sehingga tanggung jawab orang yang sudah menerima kasih adalah menjadi pelaku kasih. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam hal ini tentunya sangat berbeda ketika kita berbicara masalah kasih dengan dunia ini. Tentunya kita mengasihi seseorang, mengasihi saudara-saudara kita. Kalau kita menggunakan dengan kasih di dunia ini, berarti kita mengharapkan sesuatu, dan kasih yang kita lakukan di tengah-tengah dunia, mengasihi supaya kita dikasihi. Namun sebagai orang Kristen, kita harus mampu mengasihi dan menjalankan kasih, bukan supaya kita dikasihi, tetapi satu alasan yang penting adalah karena Tuhan telah mengasihi kita. Tanggung jawab orang-orang yang percaya, tanggung jawab orang-orang yang menerima kasih, tanggung jawab orang yang sudah dikasihi oleh Allah, maka menjadi pelaku kasih. Untuk itu saudara-saudara, kasih yang kita lakukan, kasih yang akan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, semata-mata bukan untuk manusia saja, tetapi kasih itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, sebagai bukti kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus, tentunya kita harus mengasihi saudara-saudara kita, sehingga kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan melalui mengasihi sesama. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, firman Tuhan mengajarkan kami pada saat ini bahwa apapun pengetahuan kami yang ada di dunia ini, itu bukanlah suatu hal yang sempurna. Namun Rasul Paulus mengajarkan kepada kami yang sempurna adalah kasih Tuhan, kasih setia. Untuk itu Tuhan,
kasih Tuhan yang sudah kami rasakan, biarlah itu kami pertanggungjawabkan dalam kehidupan kami. Melalui kami mampu saling mengasihi, mampu kami mengasihi sesama kami, sehingga hidup kami penuh dengan kesempurnaan. Apapun yang ada dalam kehidupan kami, ilmu pengetahuan kami, itu adalah suatu hal yang terbatas. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Untuk itu Tuhan, ajar kami melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga hidup kami sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Amin.